Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjumpa kembali untuk adik-adik sekalian dalam mata kuliah statistika. Jadi hari ini pada pertemuan pertama kita akan membahas masalah pengertian statistika, kemudian manfaat statistika dalam dunia pendidikan. Statistika ini berasal dari kata dasar statis atau state yang berarti negara. Kenapa demikian? Karena orang-orang terdahulu menggunakan kata dasar statistika untuk menggambarkan keadaan penduduk, baik dari sisi jumlahnya maupun dari sisi berapa pendapatan masyarakat. Nah, lambat laun statistika kemudian berkembang dalam beberapa bidang, baik dari bidang ekonomi, bidang-bidang sosial, dan pendidikan, terutama untuk bagaimana cara melakukan evaluasi maupun analisis data dalam penelitian pendidikan. Nah, baik, untuk yang pertama, ini perlu saya sampaikan, ada perbedaan antara statistik dan statistika. Nah, statistik ini berkaitan dengan kumpulan angka-angka mengenai suatu masalah yang dapat memberi gambaran terkait masalah tersebut. Mungkin adik-adik sekalian pernah nonton bola. Kalau nonton bola itu kadang-kadang di akhir pertandingan itu muncul skornya, misalnya Liverpool versus Arsenal itu 2-0. Kemudian akan muncul ball positionnya, kemudian akan muncul berapa kartu merah, kartu kuning, kemudian tendangan mengarah ke gawang, dan sebagainya. Nah, itu merupakan statistik. Statistik berarti kumpulan angka-angka mengenai suatu masalah atau gambaran tentang keadaan sesuatu. Sementara statistika ini merujuk ke metode ilmiah atau ilmu yang mempelajari pengumpulan, pengaturan, penggambaran, analisis data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan analisis rasional. Ya. Jadi kalau kita lihat skor Liverpool Arsenal tadi yang 2-0 misalnya, nah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita membuat menghasilkan nilai-nilai tersebut, itulah yang disebut sebagai statistika. Sementara statistik itu lebih cenderung ke nilainya. Oke, baik adik-adik sekalian, jadi itu tentang statistik dan statistika. Nah, sekarang adapun manfaat statistik, jadi yang pertama menjelaskan hubungan antara variabel-variabel. Mungkin adik-adik pernah mendengar tentang kata variabel, ya. Jadi tujuan kita mempelajari statistik adalah untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel. Nah, ini nanti kita mungkin akan bersinggungan dengan korelasi. Kemudian yang kedua, manfaatnya melalui statistik kita dapat membuat rencana dan ramalan. Ini mungkin berkaitan dengan time series. Jadi kita bisa meramalkan atau regresi nanti, meramalkan sesuatu ke depannya melalui data-data secara faktual. Kemudian selanjutnya, selain membuat rencana dan ramalan, tujuan kita belajar statistik adalah mengatasi berbagai perubahan. Nah, saya ingat ada salah seorang statistikawan mengatakan bahwa satu-satunya tren yang bisa diprediksi di masa depan itu adalah perubahan yang tiada henti-hentinya. Nah, dalam konteks ini, karena kedepannya mungkin akan banyak perubahan-perubahan, maka dengan belajar statistik kita bisa mengatasi berbagai perubahan-perubahan tersebut, baik dari sisi penelitian dalam pendidikan maupun dari sisi evaluasi hasil belajar. Nah, kemudian ada melalui statistik kita bisa membuat keputusan yang lebih baik, ya. Jadi dari sisi fakta, kemudian analisis secara rasional, kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik, bukan mengada-ada, ya. Jadi statistik itu adalah salah satu manfaatnya bisa membantu kita mengambil keputusan yang lebih baik. Kemudian adik-adik sekalian, secara umum, ya, klasifikasi statistika ini ada dua. Pertama, statistik deskriptif, kemudian statistik inferensial. Nah, statistik deskriptif ini berkaitan dengan
berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data yang menggambarkan atau menguraikan atau memberi keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan atau fenomena. Dengan kata lain, statistik deskriptif ini hanya berfungsi menerangkan keadaan, kemudian gejala, dan atau persoalan. Misalnya begini, sebanyak 75% mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan memperoleh IPK di atas 3,00. Jadi ini menandakan bahwa menggambarkan bahwa mahasiswa sebanyak 75% mahasiswa di FKIP itu IPK-nya di atas 3,00. Itu tentang statistika deskriptif. Nah, kita akan berurusan dengan di statistika deskriptif, kita akan berurusan dengan rata-rata, kemudian ada min, ada modus, dan ada median. Ya, jadi tidak ada proses pengambilan kesimpulan atau generalisasi dari khusus ke umum. Tetapi deskriptif itu lebih kepada statistik deduktif. Ya, deskripsi itu lebih ke deduktif, artinya dari umum ke khusus. Kemudian yang kedua ada statistik inferensial. Ya, dalam statistik inferensial adalah bagian dari statistik yang mempelajari mengenai penafsiran dan penarikan kesimpulan yang berlaku secara umum dari data yang telah tersedia. Jadi ada proses penarikan kesimpulan dari khusus ke yang umum. Jadi ini berkaitan dengan data statistika inferensial. Ya, jadi inference. Inference itu artinya dia bersifat induktif. Kita meneliti dalam misalnya 5 orang siswa dari 30 siswa, maka keputusan yang diambil dari 5 orang siswa ini itu bisa digeneralisasi kepada 30 siswa bersangkutan. Itu menurut jenisnya ya. Kemudian statistik berdasarkan ruang lingkup penggunaannya. Ini ada berbagai macam. Ini statistik terbagi atas berbagai bidang. Jadi tergantung bidangnya. Jadi ada statistika sosial yang mempelajari perhitungan-perhitungan atau pengambilan keputusan di studi sosial. Kemudian ada statistika pendidikan, ada statistika ekonomi, ada bisnis, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi tergantung konteks atau background di mana kita akan memanfaatkan ilmu statistika ini. Kemudian pembagian berdasarkan bentuk parameternya, ya. Jadi ini ada dua. Pertama statistika parametrik dan statistik non parametrik. Statistika parametrik adalah bagian statistik yang parameter populasinya itu mengikuti distribusi tertentu seperti distribusi normal dan memiliki varians yang homogen, ya. Jadi kita menggunakan statistika parametrik ketika ada parameter populasi itu mengikuti suatu distribusi tertentu, ya, seperti distribusi normal. Makanya kedepannya nanti ketika datanya berdistribusi normal, maka yang kita gunakan adalah statistika parametrik. Kemudian statistik non parametrik. Jadi statistik non parametrik ini adalah bagian statistik parametrik, statistik yang parameter dari populasinya tidak mengikuti suatu distribusi tertentu, ya. Jadi boleh dikatakan non parametrik ini akan digunakan ketika distribusi data yang kita masukkan itu tidak mengikuti distribusi tertentu, atau karena yang kita ikuti biasanya adalah distribusi normal, maka ketika data tidak berdistribusi normal nanti, maka yang kita gunakan adalah statistika non parametrik. Jadi seperti itu. Kemudian kalau yang statistik dalam pendidikan, ya mungkin kita akan menggunakan baik dari akan dibekali kepada adik-adik sekalian tentang sebagai alat bantu bagaimana cara menganalisis data yang kemungkinan muncul dalam bidang pendidikan, terutama untuk adik-adik akan digunakan nanti pada saat kalian menyusun tugas akhir atau skripsi, selain digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah,
Secara umum, manfaat kita belajar statistik dalam dunia pendidikan itu gunanya pertama memperoleh gambaran tentang suatu keadaan, kemudian mengikuti perkembangan atau pasang surut mengenai gejala, keadaan atau peristiwa dari waktu ke waktu. Jadi mungkin dengan mempelajari statistik melalui analisis datanya nanti dalam dunia pendidikan kita bisa mengikuti perkembangan atau mengambil keputusan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kemudian melakukan pengujian, ya. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana kita menguji apakah teori atau metode pembelajaran ke depannya ini diuji untuk dilihat bagaimana misalnya efektivitasnya. Kemudian mengetahui apakah ada gejala satu hubungan dengan gejala yang lain. Kemudian menyusun laporan yang berupa data kuantitatif dengan teratur, singkat dan jelas. Jadi salah satu gunanya statistik tadi adalah bagaimana mengatur data. Jadi mungkin datanya amburadul, tapi dengan belajar statistik kita bisa menyusun data yang lebih baik. Kemudian menarik kesimpulan secara logis, ya. Jadi dari berbagai data atau fakta-fakta yang terjadi, statistik menawarkan agar kita bagaimana caranya supaya kita bisa menarik kesimpulan secara logis. Oke, saya pikir seperti itu adik-adik, karena konsep pembelajaran kita itu adalah micro learning. Jadi saya akan memberikan materi kurang lebih dari 5-15 menit, kemudian akan disusul dengan aktivitas-aktivitas lain, baik berupa tugas maupun lembar kerja mahasiswa. Saya pikir cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.